Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project pada pertemuan yang keempat. Saya sedikit akan cek ya hasil teman-teman kemarin membuat prototipe versi 0 dan versi 1. Jadi saya cek dari kelompok 1 sudah melakukan tes dan perbaikan menjadi prototipe versi 1. Jadi saya lihat ini sudah oke ya. Jadi sudah dilakukan pembuatan prototipe, sudah dilakukan pengetesan kepada respondennya, kemudian sudah mendapatkan insight atau petunjuk perbaikan, dan kemudian sudah melakukan iterasi, yaitu perbaikannya pada prototipe ini. Sehingga sekarang muncul prototipe versi 01. Begitu juga untuk kelompok 2. Ini saya cek juga versi 1-nya sudah keluar. Jadi yang versi 0-nya di sini sudah melakukan tes, sudah mendapatkan petunjuk, ini sudah saya cek juga sudah ada, sudah dilakukan. Bentar, kok update ini. Ya, sudah ada, kemudian versi 1-nya juga sudah muncul. Bentar, saya lihat kenapa ini. Oke. Kendala teknis ya. Jadi saya sudah, ini ya kalau saya lihat sempat saya capture. Ini kelompok 1 sudah oke. Kemudian kelompok 2 juga sudah oke prototipenya. Dan saya juga lihat kelompok 3 juga sudah oke ya. Ketika semuanya sudah oke, sekarang saya akan melanjutkan ke product market fit. Teman-teman bisa dilihat displaynya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita akan mulai materi tentang product market fit program, yaitu mengembangkan produk yang bisa diterima oleh pasar. Nanti kita akan lakukan 8 sampai 10 minggu menuju rilis produk untuk customer pertama dan pasar potensial. Seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, untuk memulai sebuah bisnis Anda sendiri atau bisnis kita sendiri, maka setidaknya ada 3 kecocokan atau 3 fitness yang harus dicari untuk supaya bisnis ini menjadi sebuah bisnis yang besar. Kenapa sih kok nggak kita berdagang saja atau berjualan saja? Kalau berdagang atau berjualan saja seperti yang sering kita lakukan, itu biasanya orang hanya mendapatkan barang dan menjual dan mendapatkan untung. Biasanya proses untuk menjadi bisnis menjadi besar itu sulit. Kenapa sulit? Karena ada 3 kecocokan yang harus dipenuhi supaya bisnis menjadi besar. Yaitu yang pertama, kecocokan antara pemilik bisnis dengan bisnisnya. Kalau kita tidak cocok dengan bisnis itu, seperti halnya kalau kita sekolah tapi salah jurusan, kita akan merasa sangat menyesal dan tidak maksimal dalam menjalankan bisnis itu. Pendekatan dari founder business fit itu dilakukan namanya efektuasi.
Ya, efektuasi kewirausahaan. Ini sudah sering kita ajarkan pada pertemuan 1, 2, 3 kemarin. Sering sekali saya singgung yang sebuah teori yang diajarkan oleh seorang dosen dari Amerika yang sudah melakukan riset ke seluruh dunia kepada orang-orang yang sukses untuk menjalankan usaha. Yang diantaranya itu ada bird in hand, ada affordable loss, ada pilot in the plane, ada lemonade principle, dan lain sebagainya. Saya nggak akan bahas mendetail tentang itu, silakan dilihat di video-video sebelumnya, di pertemuan 1, 2, 3 itu ada. Terus yang kedua, kita harus ada kesesuaian antara permasalahan dan solusi. Apa maksudnya? Artinya kita bisa menemukan permasalahan target market yang kita tuju. Jadi kita benar-benar menemukan bahwa mereka itu memerlukan solusi atas sebuah permasalahan mereka. Sehingga kalau kita menemukan solusi itu, maka pasar ini mau membeli solusi kita. Mereka mau menggunakan solusi kita. Jadi jangan sampai kita berbisnis itu dimulai dari kita punya barang apa, terus kemudian kita jual. Biasanya kita sering memaksakan teman-teman saudara kita di lingkungan kita untuk membeli produk kita hanya supaya laku. Padahal sejujurnya teman-teman atau saudara kita itu tidak butuh barang ini. Ini bukan masalah saya untuk mendapat solusi produk ini. Makanya kita harus berangkat dari problem customer, kemudian kita coba mencari solusinya sehingga ada kesesuaian antara produk yang akan kita jual atau produk yang akan kita deliver atau produk yang akan kita launching kepada customer sehingga mereka cocok, ya ini solusi yang saya cari. Kalau solusi ini ada, maka saya akan menggunakannya. Saya mau membelinya. Nah, itu kalau sudah ada indikasi customer bilang seperti itu, artinya problem dan solusi yang kita tawarkan berupa produk atau jasa itu sudah benar-benar diinginkan oleh customer. Pendekatan yang dilakukan pada problem solution fit adalah kita menerapkan design thinking. Ya, di semester kemarin kita fokus belajar tentang design thinking. Belajar bagaimana kita berempati kepada customer kita. Empati ini kita tunjukkan dengan kita melakukan observasi, kemudian kita melakukan wawancara, sehingga kita bisa mengumpulkan data-data dari mereka dan melakukan analisis dari data untuk mendapatkan apa? Untuk mendefinisikan permasalahan. Tentu saja permasalahan customer itu tidak sedikit. Contohnya saja permasalahan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Kewirausahaan. Banyak masalahnya. Mulai permasalahan sekolah daring, masalah pembayaran uang kuliah, masalah cara belajar, dan lain sebagainya. Dari banyak permasalahan itu, kita harus pandai memilih mana permasalahan yang layak untuk diselesaikan. Apa kriteria masalah yang layak diselesaikan? Yang pertama adalah permasalahan itu benar-benar menyulitkan untuk customer. Dan kalau kita bisa menyelesaikan, maka mereka mau mengadopsi atau menggunakan solusi kita. Yang kedua, kita memiliki kemampuan untuk memberikan solusi tersebut. Misalkan nih, permasalahan mahasiswa itu adalah kuliahnya terlalu pagi. Sedangkan peraturan di kampus, memang kuliah itu dimulai jam 7 atau jam 7.30. Tidak bisa jam 9. Maka kita tidak bisa menawarkan solusi dengan mengundurkan kuliah. Karena apa? Karena menabrak aturan. Kita harus memilih solusi yang benar-benar kita bisa memberikan solusinya. Tergantung apa ini, Pak? Tergantung sumber daya yang kita miliki. Ada tergantung modal yang kita miliki, tergantung sumber daya manusia yang kita miliki, tergantung teknologi yang kita miliki. Tergantung apa? Tergantung partner kita yang kita miliki dan lain sebagainya. Sehingga dari permasalahan yang layak kita selesaikan ini kita pilih satu itu yang irisan antara yang paling diinginkan untuk diselesaikan permasalahan
dengan irisan yang mana yang kita mampu untuk selesaikan. Jadi irisan ini, di antara ini, itu adalah permasalahan yang layak diselesaikan. Setelah kita mendefinisikan permasalahan yang paling layak diselesaikan, lalu kita mendefinisikan solusi. Bagaimana sih cara mensolusi ini? Cara solusi kita tahu ada yang namanya lighting demo, yaitu kita mencari googling, mencari permasalahan ini apakah pernah diselesaikan orang lain. Saya yakin di seluruh dunia itu sudah pernah ada yang menyelesaikan permasalahan itu, permasalahan yang kita definisikan. Kita tinggal cari di internet melalui Google, kita temukan sebagai referensi. Jadi otak kita ketika kita membuat solusi itu jangan kosong, tapi beri dia referensi solusi-solusi yang pernah dilakukan orang lain. Setelah itu kita melakukan yang namanya Crazy Eight. Bersama tim kita menemukan membuat masing-masing 10 ide gila ya. Ide yang baik, yang masuk akal, yang tidak masuk akal, yang nyeleneh, yang apa, semuanya itu dikeluarkan. Sehingga satu sama lain bisa saling mengetahui apa sih ide maksimal, ide gilanya apa. Tujuannya apa? Di akhirnya masing-masing mengkolaborasi seluruh ide tadi menjadi sebuah ide yang bagus. Awalnya ide per personal, kemudian setelah ide masing-masing personal itu dipresentasikan ke dalam tim akan mendapatkan gambaran secara utuh apa sih yang terbaik. Kemudian diakhiri dengan diskusi untuk menemukan satu solusi terbaik untuk solusi tim. Solusi itu kemudian dibuatkan dashboard, dibuatkan journey customer-nya. Nanti customer dengan solusi ini apa yang harus dia lakukan. Setelah dibuatkan, lalu dibuatkan prototipe-nya, prototipe dari solusi. Prototipe ini bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk prototipe terbuat dari kardus, bisa prototipe berupa layanan, simulasi gerakan, dan lain sebagainya. Yang penting adalah customer bisa mengindera atau merasakan dengan matanya, dengan pendengarannya, dengan rasanya, dengan tangannya tentang solusi kita. Dan benar-benar mencoba, kemudian merespon seperti apa solusi yang kita berikan. Jarang sekali ketika kita tes, itu customer langsung, oh iya ini yang saya butuhkan. Itu jarang sekali, hampir tidak pernah ditemukan. Yang banyak adalah customer itu rewel. Dia akan memberikan informasi yang banyak. Ini kurang A, kurang B, kurang C, kurang D. Dan sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang problem solver, orang yang menyelesaikan permasalahan, kita jangan antipati dengan masukan dari orang lain. Jangan kita merasa solusi ini sudah the best. Ini yang terbaik. Kalau ada orang yang mencaci solusi kita, maka dia nggak ngerti. Dia tidak di level kita. Bukan seperti itu. Justru kalau kita mendapatkan masukan yang banyak dari orang lain, dari customer kita terutama, dari target market kita harus berterima kasih. Kita harus memberikan penghargaan berupa apa, kasih merchandise atau apa. Karena informasi perbaikan dari mereka itu sangat bermanfaat untuk menyempurnakan prototipe kita. Jadi kemarin kalian sudah melakukan design thinking, kemudian di pertemuan 1, 2, 3, kalian sudah melakukan tes ulang prototipe ini selama 2 kali dan sudah menyempurnakan prototipe menjadi versi 0, versi 1, ada yang menamakannya versi 1 dan versi 2. Sudah sangat bagus, saya sudah amati, sudah sangat bagus. Sekarang kita akan lanjut kepada yang fitness yang ketiga atau kecocokan yang ketiga, yaitu kecocokan antara produk dan pasar atau yang disebut sebagai product market fit. Jadi kita akan mengukur seberapa pelanggan di pasar yang kita tuju mau membeli atau menggunakan produk kita secara berulang. Jadi kalau di tahapan problem solution fit, di saat design thinking kemarin, kita baru mengujinya kepada responden. Dan kita mengujinya tidak membeli, tidak membayar atas produk kita. Kita memberikan pada mereka untuk tes, kemudian kita tanya-tanya pada mereka untuk menyempurnakan prototipe. Tapi di produk
market fit kali ini, kita akan menjual produk tersebut. Kita akan membuat produk versi minimal. Misalkan kita punya 10 fitur dalam produk itu, produk minimalnya cukup 3 fitur. Jadi cukup untuk memberikan gambaran kepada pelanggan kita, produk nantinya minimal seperti ini. Dan kita minta pada pelanggan kita, pelanggan pertama kita, untuk membeli. Tentu saja nanti di saat mendefinisikan produk minimal, kita harus hati-hati. Produk minimal ini benar-benar produk yang bisa memberikan solusi atas permasalahan customer, namun versinya masih minimal, fiturnya belum lengkap. Tetapi karena kita sudah membuat produk dengan biaya, maka produk ini harus terjual. Customer harus membeli, karena beda ketika customer diminta untuk membeli dan customer hanya diberi gratis. Bisa jadi ketika proses prototype mereka bilang baik, bagus, tetapi ketika diminta membeli mereka berpikir ulang. Kenapa berpikir ulang? Kadang-kadang mereka ini bagus sih produknya, cuman saya kok kalau disuruh bayar tidak. Kenapa kok tidak? Karena saya punya produk lain setipe yang saya tidak perlu membayar. Atau saya ada produk sejenis seperti itu yang bisa menyelesaikan solusi saya, cuman harganya lebih murah dari yang Anda tawarkan. Itu juga masukan buat kita, sehingga kita bisa memperbaiki lagi produk kita. Baik, 8-10 minggu ke depan, kita akan fokus ke product market fit. Ini yang kadang-kadang orang sebut juga sebagai agile execution atau eksekusi secara lincah. Baik, saya lanjutkan. Kalau di tahap design thinking kemarin, kita melakukan do the right things atau lakukan hal yang benar. Yaitu ketika kita mau berbisnis, mulailah dari cari tahu permasalahan customer yang kamu tuju, temukan benar-benar the real problemnya, kemudian temukan solusi buat prototype, tes pada mereka. Pada tahapan kali ini, kita harus melakukan do the right things atau lakukan dengan benar. Dari sekian banyak, kalau analogi pohon kelapa, dari sekian banyak metode berbisnis, kita sudah menemukan metode yang benar, yaitu metode design thinking. Sekarang, ketika kita sudah menemukan metode itu dan mengimplementasikan, kita sekarang harus melakukan yang dengan benar prosesnya, yaitu apa? Ketika kelapa sudah terpilih, maka kita harus melakukan dengan benar bagaimana kita bisa memetik kelapa yang buahnya banyak itu, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Jadi kalau yang digambar sebelah kanan, orang yang di kiri itu, naiknya itu nggak serius, naiknya sambil telepon-teleponan, sambil lihat kanan-kiri, sedangkan yang kanan, dia naiknya dengan serius, bahkan dibantu sama teman yang di bawah. Kamu harus ke kiri, ke kanan, harus melakukan itu, sehingga hasil nanti yang didapatkan itu berbeda antara bapak-bapak yang sebelah kiri yang naiknya sambil tidak serius, sambil telepon-teleponan, tapi yang kanan yang benar-benar fokus mengerjakan dan dibantu timnya. Analoginya apa? Nanti kita harus membuat sebuah proses produk minimal, menentukan pelanggan pertama, kemudian membuat langkah-langkah capaian yang harus dilakukan oleh tim bersama-sama, sehingga produk yang kita jual semakin lama semakin meningkat, bukan semakin lama semakin turun atau hilang. 8-10 minggu ke depan, yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Ini yang kita sebut sebagai program journey atau program perjalanan kita. Minggu pertama, kita akan melakukan conditioning. Conditioning ini mungkin sudah kita lakukan ya kemarin. Yang pertama adalah membentuk kelompok baru pasca design thinking. Ini kelompoknya kita sudah kelompok yang sama, nggak ada masalah. Kemudian
kita lakukan design thinking, prototype, dan testing. Tujuannya apa? Agar mendapatkan kemudahan solusi, kemudian kegunaan solusi dan ketepatan solusi, serta kesediaan customer untuk menggunakan solusi kita. Ini juga sudah kita lakukan di 3 minggu kemarin. Apalagi conditioning-nya. Yang ketiga adalah membangun produk dan eksekusi bersama tim. Ya. Kalau kemarin kita masih membuat prototype, setelah ini kita harus membuat produk minimal kita. Tadi saya sudah jelaskan produk minimal. Kalau produk kita itu ada 10 fitur, maka setidaknya kita membangunnya 3 fitur dulu. Dan 3 fitur ini adalah fitur minimal yang bisa memberikan solusi atas permasalahan customer. Selanjutnya apa? Pengkondisian yang keempat adalah produk minimal pertama dan bagaimana implementasinya. Jadi sampai minggu ke depan kalian harus sudah memiliki produk minimal atau produk pertama. Jadi kelompok 1 kalau membuat apa tadi itu camilan yang gorengan coklat tadi ya, itu sampai minggu ke depan harus sudah ada produk minimalnya yang siap untuk dijual. Yang kelompok 2 bikin apa kemarin ya? Kelompok 2 itu Pak, apa? Mengambil barang dari orang lain gitu loh Pak. Oh ya, endorse ya. Iya. Oke, endorse ya, endorse menjual ya. Maka dia harus sudah ada barang yang dijual dan sudah ada toko online-nya yang sudah bisa jalan dengan fitur-fitur minimal kayak fitur katalog, kemudian fitur pemesanan dan pembayaran dan fitur pengiriman. Syukur-syukur nanti kalau sudah ada fitur testimoni. Begitu juga untuk kelompok 3. Jadi kalau bikin hampers ya, hampersnya itu harus juga sudah siap dipasarkan. Sudah ada produk katalog, sama seperti yang kelompok 2, kemudian cara pemesanan dan cara pembayaran, kemudian cara pengiriman. Syukur-syukur kalau produk katalog ini dilengkapi dengan banyak video. Ini saya lihat kalau sekarang ini produk katalog hampers ini sangat dicari orang. Saya sendiri ketika saya mau memberikan teman-teman saya, itu saya order hampers seperti ini. Saya list teman-teman saya, kemudian saya kirim alamatnya kepada penyedia jasa ini, mereka yang mengirimkan. Saya tahu beres, saya tahu tinggal milih mana yang diinginkan. Oke, saya lanjutkan. Oke, minggu pertama saya anggap sudah selesai, ya, pengkondisian sudah selesai. Saya artikan teman-teman sudah mempunyai produk minimal masing-masing. Kita masuk ke minggu yang kedua. Minggu kedua kita akan mengisi yang namanya project charter. Project charter product market. Nanti kita akan membahas apa itu detailnya. Cuman sekarang saya akan ceritakan dulu. Silakan nanti ketika sudah saya ajarkan membuat project charter, minggu depan kalian membuat project charternya. Project charter itu isinya apa, Pak? Isinya siapa customer yang kita pilih. Jadi seperti yang ada di design thinking, permasalahan apa yang kita selesaikan, kemudian solusi kita apa, kemudian prototype kita seperti apa, kemudian kita pilih mana pelanggan pertama kita dan mana produk minimal kita. Nanti akan saya ceritakan. Itu minggu kedua. Kemudian minggu selanjutnya kita akan melakukan validasi solusi atau prototype. Jadi kalau di sini bukan prototype ya, ini sudah produk minimal yang kita ngomong. Yang kita lakukan adalah kita melakukan eksekusi. Jadi nanti di produk charter itu ada
ada sesi capaian-capaian, ada tiga sprint namanya. Ada sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Sprint ini nanti isinya adalah capaian-capaian yang harus kita dapatkan. Capaian seperti apa, Pak? Misalkan kita targetkan project charter ini selesai dalam 1 minggu. Maka kita akan mengupayakan isian-isian yang ada di project charter itu harus selesai. Maka nanti kita bagi tugas. Misalkan kita satu tim ada 5 orang. Misalkan orang pertama punya tugas melakukan A. Orang kedua melakukan B, ketiga C, dan setiap harinya itu dipantau pergerakannya. Nanti ada alatnya untuk memantau pekerjaan mereka. Jadi sedang dikerjakan, belum selesai, atau ada masalah. Jadi nanti ada sebuah kotak yang diisikan oleh masing-masing yang memiliki tanggung jawab. Jadi ketika kita melihat, oh itu ada masalah, kita akan bantu menyelesaikan. Kita akan berdiskusi. Minggu keempat, kita juga akan menyelesaikan sprint yang kedua dengan membangun produk pertama. Ini membangun produk pertama, artinya apa? Artinya dari produk pertama yang sudah kita dapatkan di proses pengkondisian, kita akan sempurnakan itu di produk pertama untuk siap untuk dijual. Kemudian kita berikan capaian-capaian. Misalkan nih, capaiannya adalah kita menjual produk pertama kepada early adopter. Early adopter kalau bahasa Indonesia adalah pelanggan pertama. Misalkan pelanggan pertama, saya kasih contoh, customer yang dia bidik adalah PMI yang tidak bisa keluar rumah. Tapi dia sangat membutuhkan makanan khas Indonesia. Nah, produk pertamanya, pelanggan pertamanya adalah mereka berusaha menjual kepada 10 orang di lingkaran mereka, di lingkaran teman-teman PMI yang benar-benar menginginkan solusi tersebut. Artinya apa? Mereka benar-benar rindu makanan Indonesia, tapi mereka tidak bisa keluar rumah untuk membeli. Jadi dengan toko online yang masuk ke Facebook atau IG mereka bisa order dengan mudah. Mereka tarikan 10. Jadi di 1 minggu pertama terjual 10 produk misalkan. Atau misalkan 10 produk terlalu gampang, Pak. Kita target pada sprint kedua itu kita menjual 100 produk. Karena barangnya kecil-kecil, Pak, 100 produk. Oke, 100 produk. Definisikan dijual kepada siapa dan bagaimana teknis penjualannya. Kemudian di sprint ketiga, misalkan capaiannya kita, kalau tadi Pak, kita menjualnya di 10 orang atau di 100 orang lingkaran kita terdekat. Di sprint 3, saya akan menjual di 100 orang PMI, tetapi di luar kota. Jadi saya melihat misalkan tipikal customer kita, itu sama antara kota A dan kota B. Jadi saya kepingin menguji apakah barang saya ini bisa laku juga seperti di kota A. Saya akan jual ke kota B. Artinya apa? Saya akan melakukan promosi atau pendekatan sampai ke customer yang ada di kota B. Dan saya targetkan kalau di kota A, kota saya sendiri tadi itu penjualan 100, maka di kota B adalah 100. Kenapa kok kamu ambil di kota B? Ya Pak, karena ke depan kalau saya tes ini jalan, maka tidak hanya kota B yang saya incer, tapi kota C, kota D, kota E. Jadi kalau di Taiwan itu ada 20 kota, 20 kota ini akan saya jadikan pasar saya. Saya tes dulu mulai kota A dan kota B. Atau A dan B itu hasilnya bagus, maka akan saya teruskan ke kota-kota yang lainnya. Kepada customer yang mempunyai tipikal yang sama. Oke, jadi setelah sprint 3 selesai, kita akan masuk ke minggu selanjutnya, yaitu showcase. Project showcase itu artinya kita sudah menyelesaikan semuanya, kita mempertontonkan apa yang sudah kita lakukan pada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, 5, 6, 7, sampai 10 nanti. Sampai selesai kita tunjukkan ini yang sudah kita lakukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yuk, silakan. Yosi, ada yang mau ditanyakan?
enggak Pak, cuma mau menyimpulkan aja. Intinya berarti bikin sama kayak prototipe tapi siap jual. Yes. Bikin produk minimal namanya ya. Produk minimal. Bukan prototipe lagi. Produk minimal yang siap jual. Kemudian menentukan pelanggan pertama. Dan kita membuat 3 sprint. Sprint itu isinya adalah capaian-capaian. Capaian apa di sprint 1? Di sprint 2 apa? Di sprint 3 apa? Nanti kita definisikan sumber dayanya apa untuk mencapai sprint 1. Kemudian target desirability, visibility, ya. Itu apa yang kita targetkan untuk bisa tercapai di sprint 1, 2, dan 3. Begitu Yosi. Bisa dipahami ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang saya ingin dengar Rama. Rama bisa dipahami yang saya sampaikan, Rama? Rama, bisa dengar suara saya? Halo, iya bisa Pak. Oke, Rama, bisa dipahami yang saya sampaikan tentang program Journey tadi itu, minggu 1 sampai 10 tadi? Jawab bisa Pak. Sudah bisa ya? Ada yang mau ditanyakan, Rama? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Ini, Ya, silakan. Pak, itu tadi berarti setelah tahap yang sekarang ini berarti langsung buat produk lagi berarti Pak. Untuk dipasarkan gitu lah Pak. Yes, bikin produk minimal namanya ya. Produk minimal. Ya, produk minimal. Produk minimal itu Nanti- misalkan produk minimal itu misalkan kalau kita punya 10 fitur, kita cukup membuat 4 fitur dulu yang paling bisa menyelesaikan permasalahan customer. Jadi jangan sempurna dulu. Kenapa? Supaya harganya nggak mahal. Supaya customer kenal dulu bahwa kita sedang melakukan pembuatan produk untuk menyelesaikan masalah mereka. Supaya apa? Supaya setelah kita tunjukkan prototipe, customer kan tanya, kapan nih kamu segera menjual? Nah ini, kita sudah menjualnya sekarang. Jangan sampai keduluan orang lain. Ketika orang lain mendengarkan bahwa kamu mau membuat sebuah produk A dan sudah dites, itu yang sering para pebisnis itu saling mengintip dan mendahului produk tersebut. Sering kita dengar seperti Microsoft dan Apple itu saling kejar-kejaran meluncurkan produk baru. Ya pada proses seperti ini, karena yang satu sudah melakukan tes, hasilnya positif, kedengaran pesaingnya segera meluncurkan produk serupa. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Seperti itu, Nabil. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, terima kasih Pak Benny. Oke, Irin, satu lagi. Irin bisa open mic. Iya, Pak. Irin bisa paham tadi yang saya sampaikan? Paham, Pak. Perjalanan. Paham ya? Jadi Ya, tapi itu untuk minggu pertama, Pak, ya? Coba. Ya. Nanti Ya. apa yang harus dilakukan detailnya saya akan ajari. Saya akan memberi. Oh, iya. Ini saya baru memberikan gambaran secara umum. Jadi kalian tahu nih apa yang akan terjadi selama 8 sampai 10 minggu ke depan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Saya akan lanjutkan. Oke. Yang kita lakukan nanti adalah yang pertama, ini sudah dilakukan ya, satu, validasi solusi, tes ulang prototipe solusi. Ini kemarin kalian sudah lakukan, kalian sudah melakukan tes ulang prototipe itu selama 2 kali. Tahap 1 selesai. Tahap 2, kita membangun produk minimal. Membangun produk pertama dengan value atau nilai yang bisa membentuk sebuah transaksi. Jadi kalau prototipe kemarin, kalian hanya menunjukkan saja. Tidak
memberikan barang, atau kalau sudah memberikan barang, kalian masih belum optimal barang tersebut, tapi di produk minimal itu kalian harus sudah membuat barang yang bisa ditransaksikan. Ya. Kalau tahap 2 ini selesai, kalian sudah membuat produk minimal, maka artinya kita siap masuk ke tahap yang ketiga, yaitu melaunching produk minimal dan belajar darinya. Belajar dari apa? Dari peluncuran produk tadi itu. Ya, misalkan hampers kelompok 3 itu sudah dibuat, sudah siap dipasarkan, maka artinya kelompok 3 sudah masuk ke fase yang 3. Dia siap melaunching produk minimalnya dan belajar dari peluncuran produk ini. Belajar apa, Pak? Ya, apakah laku? Apakah masih ada masalah dengan produknya? Apakah pasar pertama, pelanggan pertama yang kita bidik itu benar atau salah? Bisa jadi ketika proses design thinking, mereka memberikan informasi itu kita tidak benar menangkapnya, atau benar menangkapnya, tapi begitu mereka disuruh beli produk pertama, mereka enggak, saya ini enggak terlalu penting buat saya, jadi saya enggak mau membelinya. Artinya apa? Artinya produk kita gagal. Tapi kalau sebaliknya, respon mereka positif, mereka membeli, dan mereka memberikan banyak masukan, itu rezeki buat kita. Kenapa? Pertama, produk bisa terjual. Yang kedua, produk ini bisa terus kita perbaiki. Nanti kita perbaiki di mana? Nanti tadi saya cerita ada 3 sprint. Sprint 1, kita menjual produk pertama dan mendapatkan uang, serta mendapatkan banyak masukan. Kemudian kita perbaiki produk minimal ini menjadi produk minimal yang kedua, dan nanti kita launching lagi di sprint yang kedua. Di sprint kedua seperti itu nanti kita akan mendapatkan masukan dan mendapatkan transaksi, kita gunakan untuk evaluasi di sprint yang ketiga. Oke. Sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya, teman-teman. Iya, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Apa yang kita lakukan itu dinamakan sebagai agile execution atau eksekusi lincah. Kenapa kok disebut lincah? Karena satu direct langsung kita lakukan, baik itu dari persiapan produk minimalnya maupun pelanggan pertamanya. Langsung. Tidak terlalu banyak teori, tapi langsung eksekusi. Kemudian kita membuat formasi, baik itu tim kita, maupun kita mendefinisikan siapa pelanggan pertama kita. Semuanya ada tugasnya. Kemudian yang ketiga, semuanya kita catat. Baik itu sukses, tidak sukses, gagal, komen, testimoni, itu semuanya kita jadikan masukan untuk menyempurnakan produk. Yang keempat adalah sprint. Sprint itu apa? Seperti lari sprint itu dengan cepat. Kita lakukan semua tahapan ini dengan cepat. Ada sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Sprint 1, 2, 3, harapannya grafiknya semakin naik. Ya, bukan semakin turun. Begitu ada masukan, kita perbaiki, kita sempurnakan produknya, kita jual lagi. Di sprint yang berikutnya. Kemudian di sesi yang kelima adalah retrospeksi. Seperti introspeksi gitu loh. Kita mengambil insight atau kita mengambil apa sih keluhan para pelanggan kita terhadap produk kita. Apa sih keunggulan produk kita di mata mereka, dan bagaimana tim kita ini bekerja. Oh, kita punya 5 tim, tapi 4 orang di dalamnya itu sangat aktif, tapi yang satu ini tidak aktif. Kenapa kok tidak aktif? Oh, dia tidak paham. Bukan, dia paham. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi. Nah, itu harus kita carikan jalan keluar. Nanti ujung-ujungnya, oh, nanti dia tidak punya banyak waktu. Oke,
kamu tidak punya banyak waktu, tapi kamu bisamu apa? Oh, aku jago di pembuatan produk. Oh, berarti dia harus digeser, jangan dia melakukan eksekusi yang memantau kepada penjualan, tapi dia fokuskan ke pembuatan produknya. Misalkan seperti itu. Jadi ada sesi retrospeksi, yaitu sesi di mana kita mengevaluasi semua apa yang kita lakukan. Ini adalah 5 step eksekusi lincah. Jadi kita langsung direct kepada produk minimal dan pelanggan pertama. Kita punya formasi tim, baik tim yang mengerjakan maupun user pelanggan pertama. Kemudian kita mencatat semuanya. Kemudian kita melakukan sprint secara bertahap, berulang-ulang. Sprint itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian kita melakukan retrospeksi, yaitu kita melakukan evaluasi terhadap pencapaian kita. Dengan tujuan apa? Supaya produk kita semakin hari semakin bagus, produk pertama ini, dan pelanggan kita semakin puas. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meluaskan jangkauan pemasaran kita. Saya tadi sampaikan awalnya di kota A, kemudian kita cari di kota B yang punya tipikal customer yang sama, kita jual kepada mereka, dan juga kita bisa jual ke customer-customer lainnya dengan tipikal yang sama yang ada di kota yang lain. Sampai di sini 5 steps of agile execution, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Eksekusi bisnis 1, tentukan arah. Apa maksudnya, Pak? Misi yang menyemangati untuk mewujudkan bisnis kita, meskipun belum tahu caranya. Tentukan secara spesifik, terukur, dalam waktu yang jelas. Yang kedua, bentuk tim. Tentukan sumber daya terkait untuk mengeksekusi langkah baru ini. Jadi jangan bekerja sendiri, tapi harus ada tim. Yang ketiga, tentukan bagaimana cara mengeksekusi misi yang ditetapkan dan memecahkan misi dalam capaian-capaian kecil yang mudah untuk diselesaikan. Yang keempat, sprint eksekusi siklus pendek dengan keterlibatan tinggi dan terus melakukan penyesuaian atau cek evaluasi di sepanjang proses. Retro evaluasi dan refleksi hasil proses capaian yang dicapai dalam setiap sprint. Tadi saya sudah jelaskan ya, panjang lebar di slide yang sebelumnya. Ini dia yang disebut sebagai project charter. Ya. Squad, kelompok. Kalian isi kelompok 1, 2, atau 3. Periodenya berapa? 6 sampai 10 minggu. Jadi saya persilakan nanti apakah 6 minggu atau mau dibuat 10 minggu. Kita sepakati aja. Sekarang kita di pertemuan yang keempat. Kita mau 6 minggu, artinya nanti ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Periode proyeknya kita mau 6 minggu atau 10 minggu, silakan. Kita sepakati di awal. Kita mau kerjakan ini 10 minggu atau 6 minggu. Ayo silakan. Nabil, Yosi, Irin, kita sepakat di berapa minggu ini nanti kita kerjakan? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Iya, Pak. Bisa, Pak. Kita mau 6 minggu apa 10 minggu? Ini week-nya ini loh. Kita rubah di berapa ini nanti? Kita sepakati dulu. Pak, mau tanya sebentar, Pak. Ini tuh sama kayak yang BMC yang sebelumnya itu, Pak. Yang kayak apa itu yang kayak di EP3 itu, Pak. Apa lain lagi? Beda. Ini beda. Kalau di kalau bisnis model Canvas itu kita menentukan 9 elemen bisnis, model bisnis. Kalau ini kita mengeksekusi peluncuran produk. Tadi yang saya jelaskan di atas tadi loh. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Nih, kita sekarang berada di tahap ini, mengisi project charter. Nah, ya,
membuat ini. Setelah ini nanti kita definisikan sprint 1, 2, 3, baru kita eksekusi di sini. Sprint 1 kita laksanakan, 2 kita laksanakan, 3 kita laksanakan, kemudian minggu terakhir kita showcase, kita tunjukkan, kita presentasikan. Kita sekarang ada di minggu yang kedua. Tadi, nah, ini kita mau sepakat 6 minggu kita kerjakan, atau kita sepakat 10 minggu, atau 8 minggu. Silakan, teman-teman. Ayo kita sepakati. Saya sendiri mending itu Pak, dibuat 6 sih Pak. 6. Kalau 6 itu prosesnya cepat loh ya. Antara sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Itu cepat. Misalkan sprint 1, misalkan untuk membuat project charter itu perlu 2 pertemuan. Kita finalkan project charter. Kemudian ada sprint 1, 2, dan 3. Sprint 1 misalkan 2 minggu, sprint 2, 2 minggu, sprint 3, 3 minggu. Berarti 6 minggu ditambah 2 minggu untuk menyelesaikan project charter. Berarti 8 minggu. 8 minggu kemudian 2-nya untuk nanti kalau ada yang kurang-kurang di sprint 1, 2, dan 3 kita masih punya waktu. Mending gitu sih Pak. Mending 10 aja ya. Kalau 6, kalian nanti cepat banget nanti sprint 1 seminggu, membuat produk, jualannya, macam-macam, evaluasinya akan menjadi minggu-minggu yang berat itu. Oke, sepakat ya, 10 minggu ya. Nanti silakan di project charter diisikan menjadi 10 minggu. Di tiap-tiap Mairo saya sudah kopikan project charter ini. Nanti silakan dilihat di Maironya masing-masing, silakan dirubah. Kemudian selanjutnya adalah sponsor. Sponsor ini siapa yang mensupport project ini? Misalkan proyek ini didanai oleh prodi kewirausahaan misalkan. Jadi prodi kewirausahaan minta kita untuk membuat produk untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman di prodi kewirausahaan misalkan. Maka sponsornya ditulis prodi KPU. Yang punya sponsor misalkan Unilever, dia minta kita membuat sebuah produk untuk menggantikan pasta gigi, misalkan. Kita tulis Unilever. Atau perusahaan atau PBB, misalkan. UNICEF, silakan. Atau Kedai Reka dari Dikti. Nah, itu sponsor kita. Kemudian tim. Tim ini nanti silakan diisi siapa saja timnya. Namanya masukkan di tim ini. Kemudian how may we-nya kita bisa ambil dari design thinking kemarin. Kemudian solusinya apa juga masukkan ke sini. Kemudian produk minimalnya silakan masukkan di sini, ceritakan. Misalkan membuat toko online dengan fitur minimal ada produk katalog, ada fitur pemesanan dan pembayaran, kemudian ada fitur pengiriman dan ada fitur testimoni, misalkan itu. Kemudian nilai bisnisnya, kemudian opportunity-nya apa kalau kita menyelesaikan proyek ini. Tujuannya apa, sumber daya untuk menyelesaikan proyek ini itu apa saja. Misalkan perlu SDM, perlu pendanaan, sekitar berapa untuk membuat proyek produk minimal, dan lain sebagainya. Kemudian di capaian ini, kita membuat sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Sprint 1, apa saja capaiannya. Sprint 2, apa saja capaiannya. Sprint 3, apa saja capaiannya. Sprint 1 dilakukan selama berapa minggu. Sprint 2, berapa minggu. Sprint 3, berapa minggu durasinya. Ya, ini kanvas ini sudah saya kopikan di Mairo masing-masing. Ini penjelasannya. Tentukan arah. Merujuk pada solusi tervalidasi atau solusi tervalidasi menyatakan peluang atau bisnis opportunity apa yang bisa dicapai dalam jangka menengah atau panjang.
Merujuk pada produk minimal, tentukan goal project berupa ukuran-ukuran dan targetnya yang meliputi desirability. Desirability itu yang apakah ini diinginkan oleh customer, visibility, apakah visibility itu apakah fitur-fiturnya sudah memenuhi solusi mereka, dan viability, apakah kita mampu untuk membuat fitur-fitur tersebut. Kemudian identifikasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan goal atau tujuan tersebut. Contohnya seperti infrastruktur. Misalkan internet harus ada, orang harus punya handphone, harus punya smartphone, kemudian SDM, kemudian anggaran, dan lain sebagainya. Homewi di presentasi final tim sudah menetapkan problem yang ingin diselesaikan, walaupun tidak dengan istilah problem worth solving. Squad diminta merangkum pernyataan-pernyataan problem mereka yang menjadi Homewi. Menggunakan format Homewi for siapa, in order to apa, atau gini, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah PMI terkait tidak bisa keluar rumah, tetapi mereka menginginkan makanan Indonesia. Untuk apa ya? Supaya mereka semakin nyaman berada di Taiwan. Untuk PMI supaya mereka lebih nyaman hidup di Taiwan dan bisa bekerja dengan baik. Contohnya seperti itu. Kemudian solusinya disampaikan di sini. Kemudian produk minimal. Peserta diajak untuk brainstorming lah. Ini teman-teman, produk minimal apa yang bisa dibangun. Bukan cukup ide besarnya saja. Nanti akan ditajam saat consulting session. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya produk minimal ya. Versi sederhana dari produk. Oke, ini penting. Apa sih bedanya prototype dengan produk minimal? Dilihat dari tujuannya, kalau prototype untuk mendapatkan umpan balik terhadap ide solusi, untuk mendapatkan solusi yang tervalidasi, untuk ngetes solusi. Apakah toko online itu sesuai menjadi untuk solusi permasalahan mereka, atau justru toko offline yang tidak bisa tergantikan untuk masalah itu. Misalkan itu. Sedangkan untuk produk minimal, untuk mengumpulkan pembelajaran tervalidasi semaksimal mungkin untuk pengembangan lebih lanjut tentang produknya. Kalau tadi itu solusi ini benar atau salah. Kalau yang kedua, untuk yang produk minimal, untuk mengembangkan produknya menjadi yang lebih besar lagi, untuk yang lebih sempurna lagi. Kita sudah nggak ngomong solusi, karena solusi sudah terselesaikan di prototype. Tentang fitur, prototype fitur hasil proses ideasi yang akan divalidasi saat testing. Sedangkan di produk minimal, fitur kunci yang telah tervalidasi dari hasil testing di prototype dan telah diperhitungkan bisa untuk dibangun pada produk minimal. Jadi di produk minimal adalah kelanjutan dari fitur yang diinginkan pada saat prototype menjadi sebuah produk yang benar-benar bisa kita wujudkan. Kemudian dari sisi ditujukan kepada siapa, prototype test diberikan kepada responden dengan jumlah yang terbatas. Responden itu beda dengan pelanggan. Jadi responden diminta untuk hanya memberikan respon tanpa membeli. Tetapi kalau produk minimal, tes kita kepada pelanggan pertama atau early adopter, jadi statusnya sudah pelanggan, dengan jumlah yang lebih banyak dari responden testing, agar mewakili target konsumen atau target market yang kita tuju. Sumber dayanya pada prototype tidak ada sumber daya yang digunakan, atau mungkin sedikit kalau ada. Kenapa? Karena dia hanya membuat prototype, membuat dari gambar, membuat dari kardus.
Tetapi kalau di produk minimal itu perlu sumber daya. Kenapa? Karena sudah ada barang yang dibuat. Sudah ada bahan baku yang digunakan. Kemudian skenario seperti apa? Di tes prototipe tidak ada transaksi, tapi kalau di produk minimal ada transaksi. Harus ada penjualan. Karena penjualan itu nanti akan kita hitung, kita pertimbangkan pada setiap sprint. Jadi sprint 1, sprint 2, penjualannya harus meningkat. Kalau penjualannya tidak meningkat, kita harus melakukan introspeksi, mesti ada sesuatu masalah di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, apa sih bedanya prototype dengan produk minimal? Silakan, teman-teman, kalau ada pertanyaan. Ivana, ada pertanyaan, Ivana? Ivana bisa open mic? Enggak ada, Pak. Cukup jelas ya, Ivana, bedanya produk minimal dengan prototype? Iya, Pak, cukup jelas. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini contohnya. Kalau prototype, gambar yang paling kiri, itu mungkin kita bisa menggambar lingkaran dengan kasih warna-warna yang macam-macam. Tapi begitu produk minimal, bentuknya ternyata nggak bisa ya bunderser gitu ya. Kok ada beleketut-beleketutnya? Ya karena ini sudah bentuk realnya. Donat tuh ya seperti ini. Ini produk minimal pertama. Begitu nanti dilakukan sprint 1, mendapat masukan, ada iterasi, ada perbaikan, maka tidak hanya polosan, ternyata dikasih topping putih, menarik. Begitu nanti di sprint kedua, ternyata berubah lagi, ada masukan, harus ada topping coklatnya, dan di atasnya ada message-nya yang berwarna-warni, sehingga lebih menarik. Jadi ini gambarannya. Kalau yang prototype hanya berupa gambar saja, simulasi saja. Kalau di produk pertama, itu minimal yang bisa kita lakukan untuk membuat produk di iterasi yang pertama, atau nanti di sprint 1, harus sudah diperbaiki produknya dengan menambahkan fitur-fitur. Di iterasi yang kedua, atau di sprint 2 nantinya, produk menjadi lebih berkembang lagi. Dan lebih menarik lagi untuk customer. Selanjutnya kita belajar tentang pelanggan pertama, atau early adopter. Ini penting harus kita pahami. Ciri early adopter atau pelanggan pertama adalah kelompok populasi dari target customer yang merupakan sasaran tepat untuk merilis atau meluncurkan MVP itu most viable product, atau kalau bahasa kita dari tadi adalah produk minimum. Karena keterbukaan mereka untuk mencoba solusi baru. Jadi kalau dilihat di gambar yang kanan ini, kalau ada sebuah distribusi normal, distribusi normal tentang seorang pelanggan, ini distribusi normal nanti kita pelajari statistik ya. Distribusi normal itu median, mean, dan modusnya itu sama, berada di titik tengah. Jadi dia gambarnya sempurna seperti ini. Jadi kiri kanan kalau dibagi dua ini sama. Jadi kalau gambar kalau pelanggan terdistribusi normal seperti ini dan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian, maka didefinisikan bagian pertama adalah inovators 2,5%. Jadi pelanggan ini yang selalu mencoba untuk menemukan solusi baru, berinovasi untuk menemukan permasalahan, menemukan solusi atas permasalahan yang mereka dapatkan. Kelompok yang kedua, jumlahnya 13,5% adalah pelanggan pertama atau early adopters. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat haus akan solusi-solusi permasalahan mereka, dan mereka sangat merespon. Kalau di pasar ada produk yang bisa mensolusi mereka, maka mereka akan membelinya. Karena mereka sangat membutuhkan dan sangat ingin mendapatkan solusi tersebut. Kalau kalian
pernah lihat orang ngantri, tidak banyak orangnya ini, mereka ngantri ketika ada peluncuran iPhone 11. Mereka rela ngantri di depan toko, mulai malam-malam, tidur di situ. Itulah mereka, early adopter atau pelanggan pertama. Orang yang punya antusiasme untuk membeli produk yang paling baru. Produk yang paling memberikan solusi atas permasalahan mereka. Kemudian ada 34% adalah early majority, jadi secara umum tapi yang awal 34%, late majority, jadi kebanyakan orang tapi terlambat untuk merespon sebuah produk, dan laggard, orang yang santai, perlu berubah, ya enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya enggak tahu kita biasanya terhadap barang itu berada di posisi yang mana. Kalau saya misalkan terhadap iPhone, saya termasuk orang yang ada di late majority. Tapi kalau misalkan anak saya, dia sangat antusias akan perubahan-perubahan itu. Dia ada di early adopter. Kalau ada yang baru, dia selalu kepo. Ada gini-gini fitur ini ya, yang baru sih ini. Dia selalu seperti itu. Dan kalau memang dia diberi uang, dia akan ngantri, rela ngantri untuk membeli iPhone baru. Seperti itu. Ya, punya gambaran ya. Jadi kita harus menentukan pada pasar yang kita tuju, pada pelanggan yang kita tuju, kita harus bisa menemukan siapa sih early adopter di target market kita. Misalkan jualannya hampers. Hampers yang kita tuju adalah siapa kemarin? Hampers kelompok 3 siapa? Target customer-nya siapa kemarin? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Kita harus bisa bagi mahasiswa itu siapa mahasiswa yang berada di inovator, siapa yang ada di early adopter, siapa di early majority, late majority, dan di laggard. Jangan sampai kita nanti melakukan tes ini kepada late majority, apalagi ke laggard ini. Nanti responnya sangat buruk, tidak akan bisa mensupport. Tapi kalau kita benar memilih pelanggan pertama, satu, mereka sangat antusias akan produk baru dan solusi baru. Yang kedua, mereka biasanya mampu memviralkan kalau ada solusi yang positif. Jadi nggak tahu mereka membuat Instagramnya, membuat informasi di Instagram mereka, di YouTube mereka, di channel-channel mereka, atau bahkan mereka menjadi resellernya. Jadi temukanlah pelanggan pertama ini dengan tepat. Supaya apa? Supaya produk kalian cepat dikenal dan cepat diviralkan. Dan kalian akan mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Oke, yang lain adalah sesuai dengan target customer, saya sudah jelaskan. Punya kebutuhan yang bisa dijawab solusi kita, tadi sudah saya jelaskan juga. Menerima solusi yang masih dalam bentuk sederhana. Nah, ini pentingnya. Early adopter, mereka sangat permisif. Sangat, oh iya nggak apa-apa. Ini saya suka, ini produk baru, bisa menyelesaikan masalah, meskipun itu belum sempurna. Jadi kalau di aplikasi itu ada versi beta. Banyak orang yang suka versi beta. Mereka menerima meskipun solusinya masih dalam bentuk sederhana dan masih memiliki banyak kekurangan. Dan kita bisa mengontrol risikonya. Apa maksudnya? Ya, kita tidak membuat produk pertama itu dalam jumlah besar. Kita membuat dalam jumlah kecil. Bisa ini, karena ada 13,5%, misalkan kita hitung populasi pelanggan hampers ini misalkan di mahasiswa UMG misalkan ada 1.000 orang, maka 13,5%-nya sekitar 135 orang. Kita tidak akan menjual langsung ke 135 orang, tapi di sprint 1 kita menjual targetnya kepada 10 orang. Sprint kedua kita membuat kepada 25 orang, sprint ketiga baru kita menjual kepada 100 orang. Misalkan seperti itu. Jadi risiko bisa kita kontrol. Kenapa? Kita tidak membuat langsung sejumlah
1000 produk, tapi kita membuat total ketika project execution hanya 100 produk saja dulu. Dan kepada 135 orang pelanggan pertama atau di early adopter. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang early adopter atau pelanggan pertama? Saya minta Familia Putri, open mic. Familia Putri. Bisa dengar suara saya? Familia Putri, bisa dengar suara saya? Familia Putri? Oke. Saya lanjut ke Fatarisa. Fatarisa, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, Fatarisa, apa yang kamu ketahui tentang pelanggan pertama, Fatarisa? Menurut saya ya, Pak, pelanggan pertama itu menjadi acuan untuk penjualan kita di kedepannya. Kalau misal penjual pertama itu memberikan dampak positif untuk kita, itu juga bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya untuk mengembangkan bagaimana bisnis kita untuk dikembangkan lagi, Pak. Oke. Fatarisa. Ya, Pak. Penting nggak kita menjual ke pelanggan pertama atau ke early majority atau late majority juga boleh, Pak? Ya. Menurut saya sih itu, Pak, penting, Pak, karena ya. Kita kan juga melihat nilainya dari pelanggan pertama itu gimana, responnya dari pelanggan pertama itu bagaimana. Oke. Kalau misal emang ada kurang baik, kita juga bisa memperbaiki produk itu agar produk kita ke depannya juga bisa lebih baik. Oke, terima kasih Fatarisa, bagus. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Saya lanjut ke Ilham. Ilham bisa open mic, Ilham. Ilham bisa open mic? Oke, Ilham. Ya. Saya ingin kamu berpendapat tentang pelanggan pertama, Ilham. Kira-kira mudah nggak cari pelanggan pertama ini, Ilham? Kalau menurut saya, Pak, ya. Itu ya susah-susah gampang sih, Pak. Biasanya sih mungkin kalau kita mengandalkan lingkungan terdekat, itu nanti pendapatnya kurang maksimal. Tapi kalau kita orang lain, nah itu agak susah, Pak. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Menurutmu, Ilham, kalau saya mau meluncing produk, apakah harus pelanggan pertama atau boleh dari kelompok yang lain? Early majority, late majority, atau bahkan langgan? Kalau menurut saya butuh, Pak, pelanggan pertama dulu. Oke. Ilham, kelompok berapa sekarang? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 ya. Nanti kamu bantu supaya bisa menemukan pelanggan pertamamu ya, Ilham. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan. Tujuan rilis produk minimal. Rilis produk minimal dengan cepat. Tidak masalah merilis produk minimal yang jelek ataupun belum bagus, yang penting adalah cepat. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, jangan sampai prototipe yang sudah kita tes dan sudah tersebar informasinya bahwa akan ada muncul produk seperti ini, itu keduluan orang lain. Tadi saya sampaikan Microsoft sama Apple itu cepat-cepatan meluncurkan produk. Hubungannya dengan ini. Yang kedua, dapatkan pengguna awal atau pengguna pertama tadi itu ya. Tidak perlu mendapatkan banyak customer, yang penting dapat sejumlah customer pengguna awal atau pengguna pertama tadi yang berinteraksi dengan produk kita untuk melihat mereka apakah bisa mendapatkan nilai dari produk kita atau tidak. Kemudian bicara dengan customer. Setelah merilis produk minimal kita, bicaralah dengan pengguna awal atau pengguna pertama, pelanggan pertama, dan dapatkan masukan atau feedback dari mereka. Banyak pebisnis merasa feedback awal tidak penting. Ya, namanya
masih produk minimal, pasti masih jelek lah. Tunggu nanti kalau versi full-nya sudah jadi. Realitanya belum tentu versi full yang dibayangkan kita adalah sesuai yang diinginkan oleh customer. Jadi kita perlu fleksibilitas bahwa versi full produk kita bisa terus berubah setiap rilis dan berubahnya untuk memenuhi keinginan dari customer, bukan memenuhi keinginan kita sendiri. Karena belum tentu keinginan kita adalah keinginan customer. Jadi bicara dengan customer melalui apa? Melalui rilis produk tadi itu. Kita menjualnya dan kita mendapatkan masukan dari mereka. Kemudian ada iterasi atau perbaiki produknya. Banyak pebisnis yang terlalu jatuh cinta dengan produknya, sehingga bila feedback-nya kurang bagus, mereka cenderung mencari customer atau problem baru untuk produknya. Artinya dia mempertahankan mati-matian produknya. Ini salah. Justru produknya itu harus terus diperbaiki, disesuaikan dengan keinginan dari customer. Keinginan dalam ini adalah permasalahan yang harus ada solusinya. Ya, jangan terlalu jatuh cinta dengan produk yang kita buat. Tapi kalau harus dirubah, segera rubah. Sponsor. Tadi saya sudah jelaskan, atau mitra adalah peserta diminta untuk mencari sponsor mitra yang bisa mendukung proyek dengan memberikan pandangan dan sumber daya. Sponsor adalah orang yang bisa memberikan saran dan bisa memberikan sumber daya. Sumber daya bisa dari modal, SDM, dan lain sebagainya. Opportunity atau peluang mengacu pada visi dari solusi produk yang ingin dibangun, berupa peluang bisnis yang bisa dicapai dalam jangka menengah atau jangka panjang, bukan hanya dalam masa 6 minggu. Ya, jangka panjang atau jangka menengah, opportunity. Kemudian dipresentasi dengan design thinking. Squad sudah mengidentifikasi bisnis opportunity sehingga bisa diambil dari slide yang sebelumnya. Bisnis opportunity ini perlu ditulis agar sponsor atau mitra tertarik untuk mendukung proyek Anda. Bisnis opportunity di sini dituliskan dengan detail supaya apa? Project charter nanti ketika kita sodorkan kepada sponsor, sponsor mau mendanai proyek. Goals atau tujuan, target, desirability, visibility, dan viability dari proyek ini. Ya, ini untuk dicapai dalam waktu 6 minggu. Kalau opportunity tadi itu jangka panjang, menengah, atau panjang, tapi kalau goal itu dalam 10 minggu, bukan 6 minggu ya, kita tadi sepakat 10 minggu. Desirability adalah diinginkan customer, visibility adalah bisa diwujudkan solusi ini atau produk ini, viability menguntungkan, jadi nanti secara bisnis menguntungkan. Jadi ketika membuat produk minimal, kita ada cost structure-nya, ada biayanya, dan ketika ada transaksi, kita akan mendapatkan uang pendapatan. Nanti kita hitung apakah ada untungnya atau tidak. Pak, ini banyak yang suka, tapi tidak menguntungkan. Ya, buat apa? Dilanjutkan. Karena tujuannya kita adalah mencari keuntungan bisnis itu. Kecuali kalau kita di awal kita memang sosial, lain soal. Target DFD, desirability, visibility, viability, mengacu kepada apa yang bisa dicapai oleh rilis project minimal ke pelanggan pertama. Untuk di charter ini, bila squad merasa kesulitan, cukup parameter atau pengukurannya atau target kualitatif terlebih dahulu. Target angka akan didetailkan di sprint nantinya. Resource atau sumber daya, identifikasikan sumber daya kritikal yang dibutuhkan utama untuk mewujudkan produk minimal agar bisa segera dicari atau dikomunikasikan segera ke sponsor atau pihak yang bersangkutan. Oke. Bentuk tim, identifikasi orang yang kita butuhkan kapabilitasnya, identifikasikan mentor jika diperlukan, identifikasikan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan bisa membantu proyek kita bisa tercapai. Oke, tim ada inisiator, anggota squad original, dan ada co-kreator. Co-kreator itu rekan baru yang butuh direkrut pada proses produk atau bisnis dijalankan.
Jadi sering kita dengar ya di kata-kata startup ya, ada co-kreator. Co-kreator ini adalah orang yang, kalau inisiator adalah tim asli kita, jadi mungkin di sini ada 5 orang dalam satu kelompok, itu ada inisiator, kemudian kita cari co-kreator, orang yang mau mendanai proyek ini misalkan. Orang yang paham bisnis ini tapi tidak ikut dalam tim ini, kita rekrut sebagai co-kreator. Boleh. Tentukan, tuliskan capaian, yaitu hal-hal yang terwujud yang menuju pada produk minimal. Aturan capaian, lah ini cara membuat capaian di sprint. Seluruh situasi atau kondisi yang sekuat perlu wujudkan untuk tercapainya target DFV. Setiap capaian harus memberikan nilai bagi customer. Ya, capaian harus memberikan nilai kepada customer. Masing-masing progres tidak saling tergantung, bisa jalan paralel. Jadi kalau nanti kita membuat sprint 1 ada 10 capaian, itu masing-masing jangan boleh tergantung, boleh tidak tergantung. Artinya ada yang bisa dilakukan secara paralel. Setiap capaian diperhitungkan atau diestimasi terwujud dalam satu siklus sprint. Kalau sprint tadi kita sepakati 2 mingguan, harus bisa tercapai dalam 2 minggu. Jangan 4 minggu terlalu lama. 1 minggu boleh Pak? Boleh. Makin cepat makin bagus. Dalam satu sprint, misalkan kita punya 10 capaian, 1 minggu Pak, boleh. Maksimal 2 minggu. Ketika ada capaian yang tidak memenuhi aturan, nomor 2 dan 3, nomor 2 itu setiap capaian harus memberikan nilai bagi customer, dan tidak saling tergantung atau bisa paralel, pertimbangan untuk menggabungkannya dalam proses backlog lain, sehingga bisa memenuhi aturan. Nah, jadi jangan dibuat ada yang saling bergantung. Jadi harus semuanya tidak tergantung. Jadi kalau ada 10 capaian, 10-10-nya bisa dilakukan secara terpisah. Kalau ada yang saling tergantung, maka kumpulkan menjadi satu nama. Itu aja. Satu capaian. Ketika ada capaian yang tidak memenuhi aturan nomor 4, tidak selesai dalam satu siklus, lakukan penyederhanaan atau pecah capaian sehingga bisa memenuhi kaidah. Kalau capaiannya itu besar, misalkan mendapatkan 100 pembeli dalam jangka waktu 1 minggu, wah berat Pak. Berapa? Pecah aja menjadi 10. Seperti itu. Alokasikan capaian ke siklus atau sprint ke beberapa sesuai dengan prioritas. Ada sprint 1, 2, 3. Yang paling prioritas diselesaikan terlebih dahulu, masukkan ke sprint 1. Baru kemudian sprint 2 dan sprint 3. Capaian. Capaian itu nanti ada di sini. Ada di sprint ini ada capaian. Capaian cukup capaian besaran dahulu, yang penting cukup jelas untuk menggambarkan proses tim. Nanti akan didetailkan saat perencanaan sprint. Ya, capaiannya secara global dulu nggak apa-apa. Nanti detailnya ada di sprint. Capaian akan berbeda untuk setiap tim tergantung tim proyeknya. Bila tim belum membangun solusinya, gunakan sprint 1 untuk prototyping dan testing. Kita sudah semua ya. Jadi sprint 1 sudah tidak tes prototype lagi, tapi sudah produk minimal. Perlu ada capaian produk minimal setelah di sprint 2 dan melaunching PM produk minimal kepada pelanggan pertama di sprint 3. Tidak, karena kita sudah tes prototype dan sudah ada semua. Sprint 1 kita membuat prototype produk minimal. Kemudian di sprint 2 kita membuat produk minimal dengan iterasi 1 atau PMV 1.0, dan di sprint 3 kita membuat PMV 2.0. Jadi kalau di sprint ini kita membuat PM 0.0, V 0.0, di sprint 2 PM atau produk minimal V 1.0, di sprint 3 kita membuat produk minimal atau PM V 3.0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas? Jelas ya? Ya, Pak. Oke, saya masuk ke contoh. Nah, ini contohnya.
Kalau tadi kan teori-teorinya, ini contohnya. Ini contohnya, kita masuk ke Homewi-nya dulu. Apa sih peluangnya? Bagaimana kita bisa membantu calon PMI belajar bahasa Mandarin secara mandiri agar supaya cepat menguasai bahasa Mandarin. Jadi peluangnya itu kita akan membantu PMI, calon PMI kan banyak sekali calon PMI di Indonesia ya, belajar mandiri bahasa Mandarin secara mandiri supaya mereka cepat menguasai bahasa Mandarin. Wah, ini pasarnya besar sekali nih. Kantong-kantong PMI di Jawa banyak, Kediri, Blitar, Tulungagung, dan lain sebagainya. Kalau kita bikin project ini, pasarnya luas. Apa solusinya? Kita bikin namanya Cakap Mandarin. Sebuah kelompok belajar bahasa Mandarin online sesuai level dengan tutor natif dari Taiwan. Native speaker. Native speaker itu artinya orang asli Taiwan. Jadi nanti kita merekrut orang asli Taiwan untuk solusi yang namanya Cakap Mandarin. Bagaimana produk minimalnya? Produk minimalnya dan pelanggan pertamanya kita definisikan seperti ini. Produk minimalnya adalah ada WA Group belajar bahasa Mandarin dengan fitur 1 placement test. Jadi penempatan dia ada di level berapa melalui Google Form. Kemudian ada WA Group kelompok belajar beserta pendamping. Jadi kita hanya menggunakan WA Group ini. Kita bikin les tesan tapi pakai WA Group. Yang ketiga, kita buat Zoom meeting dengan native Taiwan ketika nanti ada sesi belajar. Ini produk minimalnya. Siapa pelanggan pertamanya? Didefinisikan di sini. 1. PMI alumni BJI. BJI adalah Bakti Jaya Indonesia yang kemarin bekerjasama dengan UMG ya, bikin pelatihan workshop perusahaan. BJI ini dia punya siswa kelas penyetaraan, kesetaraan SD, SMP, dan SMA. Lah, orang yang lulus di situ atau yang masih sekolah menjadi pelanggan pertama kita. Kenapa kok pilih dia, Pak? Ya, mereka sangat antusias untuk belajar itu. Yang kedua, PMI yang sudah di Taiwan 1-3 bulan. Atau alumni BJI. Jadi mereka sudah di Taiwan 1-3 bulan, jadi belum seberapa mahir belajar Mandarin. Jadi ini orang yang benar-benar ingin solusi, sangat butuh dengan solusi kita. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Homewi, solusi, produk minimal, dan pelanggan pertama. Oke, saya lanjutkan dengan nilai bisnis. Opportunity-nya apa? Kita tulis di sini. 5% PMI baru di Taiwan dan 20% calon PMI di Indonesia yang belum bisa belajar bahasa Mandarin secara offline. 5% PMI baru. PMI baru itu rata-rata itu kalau PMI total 270.000. Kalau barunya katakanlah 70.000. 5%-nya atau 100.000 biar gampang hitungnya. 100.000 5% PMI artinya berapa? 5.000. 5.000 ini besar sekali opportunity-nya. 20% calon PMI. Wah, itu ya, artinya kita sudah ngomong di atas 100.000 opportunity kita. Jadi kalau kita bisa meluncing sebuah produk, akan ada pasar 100.000 orang. Ini nilai yang sangat luar biasa. Kemudian kita definisikan goal-nya, tujuannya. D-nya, desirability atau diinginkan customer. Kita definisikan di sini ada 50 pelanggan pertama PMI, 50 pelanggan pertama calon PMI di Indonesia. 50% akan mengikuti Cakap Mandarin. Ya, kita targetkan desirability ini kepada 50 orang pelanggan pertama. 50 orang pelanggan pertama yang nantinya 50%-nya akan mengikuti program ini. Kemudian yang kedua, visibility-nya, program belajar online akan didukung oleh mahasiswa
dan native speaker dari Taiwan. Yang hubungannya dengan mampu nggak kita memberikan solusi ini, kita akan merekrut dukungan mahasiswa. Mahasiswa akan kita ajak untuk membangun bisnis ini atau produk ini, dan kita akan merekrut native yang ada di Taiwan. Nggak sulit apa? Nggak dong, kan kita sudah punya link dengan BJI. BJI nanti tinggal cari orang yang bisa kerjasama dengan kita. Nanti dia bisa ngajari native Taiwan. Gampang ya, gampang kan, mereka bahasa mereka sendiri. Kemudian keuntungannya adalah 25% dari pembiayaan program Cakap Mandarin. Jadi nanti kalau kita perlu membuat satu grup itu biayanya kita definisikan misalkan 1 juta misalkan, maka minimal kita mendapat keuntungan adalah 250.000 per orangnya misalkan. Kalau cost-nya adalah 1 juta, maka kita keuntungan yang kita targetkan adalah 250.000. Resource pertama, kita kerjasama dengan BJI, Bakti Jaya Indonesia yang ada di Taiwan. Yang kedua, kerjasama dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Yang ketiga, kita kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kenapa? Karena dia nanti yang mengeluarkan sertifikat misalnya. Resource. Bisa dipahami ya, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah kita mendefinisikan capaian dan durasi. Sprint 1, apa saja capaiannya? 1, selesaikan project charter. Project charter itu ini. Ini semuanya project charter ini. Kita selesaikan. Kita isi produk minimalnya apa, pelanggan pertamanya siapa, opportunity-nya apa, goal-nya apa, resource-nya apa. Kita selesaikan di sprint pertama. Yang kedua, terselesaikan akun Instagram Cakap Mandarin. Yang ketiga, terselesaikannya kerjasama dengan BJI. Yang keempat, terselesaikan modul dan model belajar Cakap Mandarin. Yang kelima, terselesaikannya webinar sosialisasi Cakap Mandarin. Itu sprint pertama. Durasinya berapa lama? 2 minggu. Nanti kita bikin 2 mingguan selesai. Dalam 2 minggu ini semua harus selesai. Sprint kedua, terselesaikannya rekrutmen pendamping belajar mahasiswa Indonesia di Taiwan. Capaian yang ke-8, terselesaikannya rekrutmen 50 peserta belajar. Capaian yang ke-9, terselesaikannya pembentukan WA Group belajar dengan admin masing-masing. Ke-10, terselesaikannya rekrutmen mentor natif Taiwan. Ini sprint 2 yang harus selesai selama 2 minggu selanjutnya. Kemudian sprint ketiga, produk pertama atau PP1 rilis dengan DFD terukur, artinya sudah terjual. Sprint capaian ke-12, perbaikan produk pertama PP2, sesuai dengan hasil perbaikan rilis PP1. Produk pertama PP2 rilis dengan DFD terukur dengan sesuai. Nah, cuman kita nanti, ya kalau kita nanti setiap sprint sudah ada PP1, produk minimal tadi sudah sampaikan, produk minimal V00. Di sini sudah ada produk minimal V10. Di sini sudah ada produk minimal V2.0 dan sudah ada proses perbaikannya. Ya. Jadi perbaikan produk pertama ini sudah ada, setiap ini sudah ada. Sudah ada peluncuran dan perbaikan, peluncuran, perbaikan, peluncuran dan perbaikan. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya ingin dengar suaranya Nur Saidah. Nur Saidah bisa dengar suara saya? Nur Saidah bisa dengar suara saya?
Nur Saida bisa open mic? Rizky Amalia. Bisa open mic, Rizky Amalia. Rizky Amalia bisa dengar suara saya? Iya, Pak, bisa. Oke. Rizky Amalia, tolong saya dijelaskan tentang project charter. Apa yang kamu ketahui tentang project charter? Rizky Amalia. Rizky Amalia, silakan. Rizky Amalia sudah punya gambaran tentang produk minimal yang akan dibuat? Masih belum, Pak. Produk minimal. Kamu kelompok berapa, Rizky? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 itu Yang membuat endorse. endorse itu ya? Iya, Pak. Oke, produk minimalnya apa kira-kira? Produk minimalmu adalah toko online. Toko online dengan fitur. Dengan fitur apa? Fitur. Dengan berbagai fitur gitu, Pak. Ya, fitur minimalmu adalah produk katalog. Iya, katalog, reels gitu, Pak. Orang sudah bisa pesan, orang sudah bisa bayar, dan orang sudah bisa dapat barangmu. Itu produk minimalmu. Ya. Iya, Pak. Kemudian kamu sudah ada nanti kerjasama dengan para endorser itu. Kalau belum ada barangnya, itu belum boleh disebut produk minimal. Tapi kalau misalkan ada orang yang pesen dan kamu sudah bisa ngirim dan sudah ada transaksi, maka itu disebut sebagai produk minimal. Jadi produk minimalmu nanti tulis di sini toko online, apa tadi namanya? Fitur. Ya, fitur. 1, produk katalog. Ada reels. Fitur kedua, pemesanan. Fitur ketiga, ada pengiriman. Ya. Terus pelanggan pertamamu nanti definisikan siapa pelanggan pertamamu. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Opportunity, kamu bisa nggak menghitung opportunity-mu? Ayo, kalau ini kan sudah saya kasih contoh ini. Masih bisa sih, Pak. Kalau dari testimoni itu, Pak. Opportunity. Opportunity itu peluang. Contohnya ini. 5% pekerja migran Indonesia baru di Taiwan. Tadi saya kasih gambaran. Di Taiwan itu setiap tahunnya itu sekitar ada katakanlah 10.000 PMI baru. 5%-nya artinya sekitar 500 orang. 500 orang yang membutuhkan solusi ini. Belum lagi 20% calon PMI di Indonesia. Jadi kalau 20% dari, kalau tadi saya bilang ada 10.000, 20%-nya berarti berapa? Sekitar 2.000. 2.000 ditambah 500 berarti 2.500 calon pelanggan kita. Ini peluangnya sangat besar, 2.500. Kalau produk kita ini harganya 1 juta gitu aja. 1 juta kali 2.500. Berapa uang yang keuntungan atau bisnis pada proyek ini? Kan bisa dihitung. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Pak, bisa. Target marketmu siapa coba? Mahasiswa.
mahasiswa Pak, yang pecinta kuliner. Nah, pecinta kuliner itu ada berapa? Coba kamu hitung. Ada opportunity-nya seperti apa besarnya? Ya, paham ya? Iya Pak, paham. Oke. Terkait goal sama resource, kamu bisa mendefinisikan tidak? Ini contohnya. Yang punya bisa kamu definisikan nggak? Kalau di sini ada 50 pelanggan pertama yang dia akan dekati, dan targetnya 50%-nya akan ikut program ini. Nanti kamu definisikan juga, saya akan mendekati berapa puluh orang, dan targetnya berapa yang akan membeli produk saya. Ya, bisa dipahami nih? Iya Pak, bisa itu. Kemudian ini juga visibility-nya. Kalau saya bisa membuat program ini, nanti didukung oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, dan saya bekerjasama dengan native Taiwan. Kalau kamu nanti saya bisa membuat toko online ini dengan syarat apa? Kamu harus misalkan mendapatkan endorse dari setidaknya ada 10 tenan, misalkan 10 produsen. Misalkan itu. 10 produsen ini menjamin nanti ketersediaan barangnya, misalkan itu. Terus keuntungannya, kalau dia mentargetkan 20% dari biaya, kamu menargetkan berapa? Oh, saya menargetkan 10%, Pak. Jadi kalau saya bisa menjual sebuah barang, maka 10% harus bisa masuk ke kantong saya. Sampai di sini bisa dipahami? Iya Pak, bisa. Resource. Kamu bisa pahami ya, resource ini ya? Iya, bisa Pak. Oke, sprint sekarang, capaian. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa sih Pak. Oke, bisa ya, saya bisa ya. Oke, ini capaian selanjutnya. Kemudian, jadi tugas kalian minggu depan adalah kalian membuat sprint. Kalian membuat sprint. Ini saya membuat project charter maksud saya. Jadi teman-teman kalau nanti masuk ke Miro-nya masing-masing, itu sudah saya kopikan project charter. Ya, ini silakan nanti diisi ya. Project charternya di sini silakan diisi. Dan sudah saya beri 2 contoh. 1 contoh cakap Mandarin, mengisikan cakap Mandarin, ya ini ya, sini ya. Bang, masih loading. Sudah saya kopikan di sini cakap Mandarin, dan yang 1 itu project charternya native stock. Saya juga sudah sampaikan di sini, sudah saya tunjukkan di sini. Ya, ini yang punya native stock PMI kemarin. Jadi sudah didefinisikan juga sama kelompok native stock, dan sudah ada sprint-sprintnya. Nanti ini kalian bisa lihat sebagai referensi. Terus silakan juga mendefinisikan produk minimal pertama ini. Masih loading ya, tapi kelihatan ya. Ini kita lihat yang produk minimalnya PMI. Apa opportunity-nya? Hampir 85-90% dari 270.000 PMI Muslim di Taiwan kesulitan membeli makanan halal karena faktor kesulitan waktu keluar maupun jarak tempuh yang sangat jauh. 90% dari 270.000, maka potensinya sangat besar. Ya, mereka apa? Desirability-nya 100 pengguna pertama, 50% akan order
di lingkaran pertemanan anggota Rombel 1 memesan di nitip stok. Oke. Ya, ini kalian lihat sprintnya apa yang mereka lakukan. Terselesaikannya project charter, terselesaikannya akun Instagram dengan produk katalog kunci, terselesaikannya kerjasama dengan 2 toko Indo, terselesaikannya kerjasama dengan 4 orang Indoser. Itu selesai di 2 minggu pertama. Sprint kedua, nah ini. Oke, jelas semua ya. Nanti kalian membuat project charter tiap masing-masing produk, dan juga silakan mengisi nih, kanvas membangun produk minimal. Ini untuk panduan membuat produk minimal. Contohnya ini ada di sini, misinya, cara ngisinya ada di sini. Jadi setiap Miro-nya tiap kelompok sudah saya kopikan ini semua. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nabil, ada yang mau ditanyakan, Nabil? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, cukup ya. Sudah tahu ya, Nabil tugas minggu depan apa? Minggu depan, Nabil? Iya, Pak. Sudah, Pak. Apa tugasnya Nabil minggu depan? Tadi yang membuat apa itu? Yang project charter ya. Iya, project charter itu. Sama kanvas produk minimal diisi. Sama kanvas. Ya, sama kanvas produk minimal. Jadi ada 2 yang harus diisi. Yang harus diisi ada 2 ya. Kanvas produk minimal dan project charter. Definisi project charter. Oke? Baik. Cukup untuk hari ini. Saya sudah memberikan banyak. Silakan dikerjakan 1 minggu ke depan. Nanti saya cek dan saya sempurnakan. Pokoknya targetnya minggu depan project charter sudah selesai. Dan minggu depan, kalau masih belum selesai, akan saya cek minggu depannya lagi. Setidaknya sprint 1, 2, 3 selesai, sehingga kalian bisa eksekusi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Nanti kuliah akan kita lanjutkan lagi. Kita istirahat sekitar, istirahat berapa? 15 menit cukup? Kita lanjut ke statistik. Ya, kita lanjutkan ke jam 9.40. Setuju ya? Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Beni. Oke, sama-sama.